Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, di rumah Anda juga khususnya, yang mengikuti ibadah ini secara online, saya pun juga merasakan saya turut hadir dimanapun Anda berada saat ini. Oleh karena kuasa Tuhan, Roh Kudus juga berada di sekitar kita, sehingga saya pun juga merasa seolah-olah saya berada di tempat di mana Anda beribadah saat ini. Saya merasa saya menjadi bagian di tengah-tengah Anda, di rumah Anda, di ruangan Anda, mungkin dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Roh Kuduslah yang menyatukan setiap kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali beribadah dan mau menguatkan iman kita. Sangat penting untuk setiap kita hadir di gereja. Dan saya percaya bahwa gereja tidak pernah tutup. Ketika kita juga memfasilitasi ibadah kita secara online seperti ini, seperti minggu lalu juga sudah kita lakukan, saya percaya inilah waktunya Tuhan juga terus memberikan tuntunan kepada setiap kita di tengah-tengah situasi seperti apapun, sehingga tidak memungkinkan kita berkumpul di dalam satu ruang ibadah, berkumpul di satu gedung. Kita pun juga menggunakan segala cara, segala teknologi, kita bisa berkumpul dan berjumpa bersama-sama. Dan mari bersama-sama kita juga memfokuskan diri kita untuk kita bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Anda sudah siap? Mari siapkan Alkitab Anda, catatan Anda, dan biarkan kita beroleh berkat dari Tuhan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai kebaikan Allah yang terselubung. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sebuah situasi yang bisa saja mengkhawatirkan kehidupan kita, kita tidak lagi bisa menikmati atau mengalami atau bahkan menyadari kebaikan Allah di dalam kehidupan kita ini. Justru kita mungkin sudah mulai bertanya-tanya, di mana Allah yang begitu baik itu? Di mana berkatnya, di mana tuntunannya? Mungkin Anda juga merasa kebaikan Allah seperti apa yang saya alami, terutama hari-hari belakangan ini. Ketika dari beberapa minggu yang lalu, penyebaran COVID-19 kemudian terus diberitakan adanya jumlah orang-orang yang terkena virus corona. Kemudian mereka juga yang mengalami kematian jumlahnya semakin bertambah. Membuat kita semakin panik, membuat kita juga semakin takut. Tetapi apakah sikap kita sebagai anak Tuhan, kita juga mau ikut-ikutan panik, menjadi ikut-ikutan takut Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau melihat apa kebaikan Tuhan yang terselubung melalui situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah kita belakangan ini. Saya percaya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 juga mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita membaca surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan bersama-sama, segala sesuatu. Yes, segala sesuatu. Apapun itu kondisinya, segala sesuatu. Segala sesuatu yang baik. Mungkin kita bisa langsung menyatakan bahwa ya tentu saja Tuhan bekerja. Ketika terjadi mujizat, kita percaya Tuhan bekerja. Ketika kita menerima berkat, kita langsung berseru, Tuhan bekerja. Tetapi di tengah-tengah segala kesulitan, ketika sakit penyakit sedang terjadi, ketika kondisi ekonomi sedang terpuruk, apakah Allah tidak turut bekerja di balik itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita perhatikan baik-baik ayat ini bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Entahkah itu sesuatu yang baik menurut kita, segala sesuatu yang mungkin menguntungkan buat kita juga termasuk. Segala sesuatu yang kelihatannya buruk di dalam pandangan manusia, di dalam segala sesuatu yang kelihatannya menakutkan, mengkhawatirkan, mungkin bagi Anda saat ini. Saya tidak tahu di tempat di mana Anda menyaksikan atau ikut beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit tertentu. Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan oleh karena suatu keterpurukan tertentu. Mungkin di dalam usaha Anda,
Di dalam pekerjaan Anda, kondisi keuangan Anda, kondisi kesehatan Anda, atau apapun itu, hubungan Anda dengan seseorang sedang mengalami suatu masalah. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Di balik itu semuanya, Allah turut bekerja di dalam kondisi Anda. Apa tujuannya? Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan, kebaikan bagi mereka atau Anda yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang sepertinya agak berat, bagaimana ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya bisa melihat kebaikan-Mu yang tidak terdefinisikan itu. Mari kita pelajari satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita juga belajar dari sejarah kaum Yehuda, kaum pilihan Allah. Di dalam Yeremia pasal 25 ayat yang pertama, kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab Anda, perikop dari Yeremia pasal 25 ini adalah Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. 7 hari sudah berlalu dari minggu yang lalu, dan kita juga banyak mendengar berita bagaimana adanya penutupan atau penutupan wilayah tertentu, pembatasan kerumunan dan sebagainya. Menjalani 7 hari saja, karena kita tidak terbiasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus jaga jarak, kita harus mengisolasi diri di rumah, kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah pun juga di rumah. 7 hari gak kemana-mana kalau gak perlu. Kok rasanya, aduh gimana gitu ya. Sama, saya juga. Rasanya gak betah gitu loh. Kita sudah terbiasa di luar, rasanya begitu di rumah terus gitu kan. Mau ngapain? Ya, ketemu dengan keluarga, ya 4L. Ya, apa itu 4L? Lu lagi, ya ketemu ini lagi. Tetapi ayo kita ambil hikmahnya. 7 hari rasanya begitu lama. Tetapi lihat di sini. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Tidak selama masa pembuangan bangsa Yehuda ke Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau pelajari, dimulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Perhatikan, di sini ada nama Nebukadnezar, Raja Babel. Nanti kita akan fokus, kenapa Nebukadnezar ini? Kita langsung lanjutkan di ayat yang ke-8. Inilah yang menjadi seruan dan peringatan Tuhan bagi kaum Yehuda. Karena mereka akan mengalami sebuah proses. Kaum Yehuda akan dimurnikan. Ini yang perlu saya beritakan juga kepada setiap Anda. Kita semua sebagai umat Tuhan, kita juga tidak bisa menghindari proses dari Tuhan. Saya dan Anda tidak bisa menghindari pemurnian yang datangnya dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan pemurnian itu pasti ujungnya adalah kebaikan bagi saya dan Anda. Seperti tema besar juga tahunan kita di Gereja Mawar Syaron, Purified for Growth. Kita semua dimurnikan untuk mengalami pertumbuhan. Tuhan juga mengizinkan kaum Yehuda mengalami pemurnian, mereka mengalami pembuangan, agar mereka juga mengalami pertumbuhan, imannya bertumbuh semakin mengenal Allah. Ayat yang ke-8, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataanku. Karena itu perlu dimurnikan. Ayat yang 9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Siapa Raja Babel itu? Hambaku. Sorry, gak salah baca ya, saya dan Anda kelihatannya, come on Tuhan yang benar nih. Hamba Tuhan yang kita tahu selama ini hamba Tuhan adalah, Shalom Pak Pendeta, pengerja di gereja, full timer, evangelis, yang punya gelar teologi tertentu, oh hamba Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Raja Babel yang namanya Nebukadnezar, Tuhan sebut di sini.
Demikian firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Ketika kita perhatikan baik-baik, Tuhan pun bisa memakai seorang raja yang tidak mengenal Allah. Raja yang memerintah atas Babel dipakai untuk melakukan pemurnian terhadap kaum Yehuda. Sesuatu yang kelihatannya tidak terduga-duga. Sosok atau figur Raja Babel yang begitu menakutkan. Raja Babel penjajah yang mau menyerang Yehuda dan membuang mereka ke negaranya. Saudara-saudara, suatu situasi yang kelihatannya kok bisa Tuhan pakai Raja Babel. Figur atau sosok inilah adalah musuh bagi kerajaan Israel. Ini adalah musuh bagi kerajaan Yehuda. Tuhan kok bisa pakai. Dan seperti yang perlu Anda ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Yehuda itu terpisah dengan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda posisinya itu ada di bagian selatan. Kerajaan Israel juga mengalami proses yang lain. Kerajaan Israel, ibu kotanya adalah Samaria dan dikepung oleh Niniwe. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk kaum Yehuda, kaum pilihan Allah, mengalami pembuangan ke Babel di dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ketika mengalami pembuangan ke sana, apa yang menjadi sikap hati para penduduk Yehuda? Saya percaya mereka pun juga mengalami tekanan penjajahan, situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mereka begitu ketakutan, mereka panik, mereka juga merasa kebebasanku sudah diambil. Mereka terkurung di sebuah negara yang asing, tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka. Sebuah penderitaan yang mereka juga tidak tahu harus ngapain. Dari dalam hati mereka mungkin mereka protes dan mereka berteriak berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan? Bukankah kami adalah umat pilihan-Mu? Kenapa kami terkena bencana seperti ini? Kami harus ditawan, kami dibuang, kami masuk ke dalam negeri penjajah, negeri Babel. Mana kebaikan-Mu ya Tuhan? Belum kelihatan mungkin sepertinya. Di mana kebaikan Tuhan? Kami harus diperintah oleh Raja Babel yang begitu bengis, yang begitu tangan besi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih 47 tahun kemudian, sebelum habis masa pembuangan 70 tahun, 47 tahun kemudian Persia menguasai Babel. Ganti pemerintahannya. Persia yang diperintah oleh Raja Kores mengadakan sebuah kebijakan yang lain. Mari kita lihat bersama-sama lanjutan ceritanya di dalam Ezra pasal yang pertama ayat 1. Demikian firman Tuhan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Tadi baru saja kita membaca kitab Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, Raja Persia yang sudah mengalahkan kerajaan Babel. Dan ingat baik-baik, posisi kaum Yehuda masih di Babel pada waktu itu. Dan inilah kabar baiknya yang disampaikan oleh Raja Persia yang namanya Kores. Seorang raja juga yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kaum Yehuda. Beginilah perintah Kores, Raja Persia di ayat yang kedua. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kabar baik. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem. Yes, sebuah kabar yang begitu menggembirakan. Setelah mereka mengalami pembuangan, posisi mereka ada di Babel,
Mereka rindu untuk, aku kepingin pulang ke tanah Yehuda. Aku kepingin pulang kampung, kepingin balik ke Yerusalem. Aku gak bisa tetap tinggal di Babel. Rasanya terbatas. Aku gak bisa mengembangkan kreativitasku. Aku di sini di dalam tekanan. Aku di dalam ketakutan, kepanikan, penderitaan. Tetapi begitu mendengarkan pengumuman dari Raja Kores yang notabene Raja Kores yang tidak takut akan Tuhan ini. Kabar kepulangan kaum Yehuda kembali ke Yerusalem. Ya, perhatikan sekali lagi. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Selain diizinkan pulang ke Yerusalem, tanah Yehuda, juga diizinkan untuk mendirikan kembali rumah Tuhan. Bisa melihat di mana letak kebaikan Tuhan? Sekalipun di dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Yehuda mungkin mengalami tekanan, seperti saya dan Anda mungkin hari-hari belakangan ini. Kita mengalami sebuah ketakutan. Ketika kita juga mengalami sakit penyakit, langsung khawatir kan, aduh, aku ini sudah kemasukan virus corona atau enggak ya? Langsung tiba-tiba kita ketakutan. Saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi di dalam situasi Anda saat ini, ketika usahamu sedang terdampak, perekonomianmu sedang surut oleh karena kondisi belakangan ini. Coba kita belajar memandang kebaikan seperti apa yang Tuhan sedang sediakan untuk Anda saat ini dan di masa yang akan datang. Melalui Raja Babel, melalui Raja Kores, sepertinya figur yang tidak meyakinkan untuk dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tetapi satu hal ini yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Tuhan dapat memakai siapa saja dan kondisi apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yes. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Yehuda melalui Raja Babel, Nebukadnezar, melalui Raja Kores yang memerintah Persia, melalui peristiwa pembuangan dan kembali pulang ke Yerusalem. 70 tahun mengalami proses, mengalami pemurnian. Saudara-saudara sekalian, 7 hari, 14 hari kita juga harus mengkarantina diri. Proses, kita terisolasi, gak bisa kemana-mana. Mari kita lihat sekarang, di tengah-tengah situasi seperti ini, kira-kira kebaikan apa saja yang patut kita syukuri hari-hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita harus banyak belajar bersyukur. Lewat peristiwa belakangan ini, sadarkah Anda bahwa kita juga semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan pribadi. Betul ya? Kemana-mana diwajibkan cuci tangan, hand sanitizer, ya, kemudian termogan. Berapa ini suhu badannya? Saya percaya ketika kita jadikan ini sebuah kebiasaan, ketika pandemi COVID-19 ini suatu saat pasti dan pasti akan segera berlalu, ya. Esok hari, 3 hari mendatang kita juga akan segera masuk bulan April, saudara-saudara. Saya percaya kebiasaan kita suka cuci tangan, hand sanitizer, itu akan menjadi kebiasaan yang akan melekat di dalam diri kita. It's okay, gak apa-apa. Lebih baik kita terus menjaga kebersihan tubuh kita. Dan kita juga mulai giat berolahraga. Ya. Kita terus peduli dengan kesehatan kita, kebersihan kita secara pribadi. Itu kebaikan yang Tuhan sediakan buat setiap kita sebetulnya. Dan juga hari-hari belakangan ini saya percaya bahwa kita juga semakin menghargai sesama kita. Dan menyadari bahwa orang lain itu begitu penting bagi setiap kita. Kenapa mereka begitu penting? Ya iyalah, soalnya dari beberapa minggu yang lalu, untuk salaman aja, orang sudah mulai menarik diri. Maaf, gunakan salam alternatif. Ya, kita nih makhluk sosial, kita nih selalu kepingin, kalau bisa ya bersentuhan tangan lah, minimal jabat tangan gitu kan. Saya juga begitu merindukan Anda sekalian. Setiap jemaat Tuhan, setiap kali kita bertemu, rasanya memang kurang afdol cuma menyapa.
Shalom, mau salaman, oh iya shalom. Saya menarik diri. Begitu mau pelukan Anda, tunggu Pak, jangan, jaga jarak, social distancing gitu kan. Saudara-saudara, ayo kita akan segera melewati pandemi COVID-19 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari ke depan yang akan lebih baik. Memasuki bulan April dan seterusnya, dan seterusnya. Saya percaya, saya dan Anda, kita bisa saling berjabat tangan lagi. Kita akan bisa saling berpelukan lagi. Kita akan saling bisa ketemu satu dengan yang lain. Tetapi coba kita pelajari. Kebaikan di tengah-tengah kita gak bisa salaman dan berjabat tangan atau bersentuhan fisik. Kita semakin menghargai orang itu. Kalau ada sesuatu yang hilang, baru kita merasa ini yang berharga. Bukankah yang hilang selama ini kontak fisik di antara kita? Dan itu yang rupanya begitu penting, begitu berharga buat setiap kita. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita menyadari bahwa betapa saya sangat menghargai teman-teman di sekitar kita, keluarga, orang lain di sekitar kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan karena kita semua sebagai manusia begitu berharga, maka inilah yang menjadi kesempatan kita untuk memberitakan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang sedang takut hari-hari ini. Orang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Orang sedang mengalami kerugian tertentu di dalam usahanya. Mari gunakan kesempatan ini, beritakan Injil. Maukah Anda didoakan? Termasuk Anda juga yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami juga akan mendoakan Anda. Because we care. Termasuk kita mengadakan ibadah secara jarak jauh seperti ini. Sekalipun kita terpisah jarak dan waktu, ruang. Tetapi percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa doa juga akan masuk ke dalam rumah Anda. Di tempat di mana Anda bersama-sama dengan kami beribadah secara online saat ini. Dan percayalah, inilah waktunya kita untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengalami ketakutan, doakan mereka. Dan juga kita ajak mereka, ayo kita mulai bersama-sama beribadah lagi. Berseru kepada Tuhan Yesus, saya doakan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu ada kesempatan, maukah engkau juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang memberikan damai sejahtera, yang akan menyelamatkanmu, yang akan memberikanmu tuntunan menuju kepada hidup yang kekal. Lebih dari segala situasi di dunia ini, lebih dari segala penderitaan dan sakit penyakit maupun kerugianmu, di dalam Tuhan Yesus engkau akan menerima keselamatan yang kekal. Inilah saatnya kita menjadi orang-orang yang lebih lagi mau memberitakan Injil Kristus. Dan saudara-saudara, ini juga akan menjadi sebuah teladan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita juga tunduk kepada arahan pemerintah di dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19. Saat kita saling berjaga jarak satu dengan yang lain, kita juga tidak pergi kemana-mana ke suatu daerah. Ketika ada tempat-tempat yang ditutup untuk alasan tertentu, kita nurut saja. Bukankah seperti juga dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7 bahwa sejahtera kota juga adalah sejahtera kita. Dengan kita melakukan social distancing, bukankah ini kita juga ikut pada arahan pemerintah untuk kita meminimalkan penyebaran virus corona. Dan saya percaya kita pun jadi berkat buat kota dimanapun kita berada, khususnya untuk kota Surabaya, dan juga di kota dimanapun Anda berada, untuk wilayah Anda, untuk Indonesia. Dan bila Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan, Indonesia segera pulih di dalam perekonomian juga, pulih di dalam kesehatan. Dan kita percaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Dan saudara-saudara, mau tidak mau, oleh karena situasi seperti ini, saya dan Anda harus belajar menggunakan teknologi agar senantiasa terhubung. Jadi jangan Anda merasa, aduh gak biasa yang seperti ini, kita jaga jarak, kita cuma bisa melihat layar di handphone, monitor di laptop kita, di komputer, ataupun di layar televisi Anda. Saudara-saudara, bersyukur dengan adanya kemajuan zaman, teknologi internet seperti ini, kita tetap bisa bertatap muka, sekalipun tidak ketemu secara langsung. Teknologi dan cara kita berkomunikasi kan juga terus berubah, ya kan?
Dari zaman handphone yang begitu jadul, yang begitu besar ukurannya, kemudian ada keypadnya, layarnya kecil, tidak berwarna, kemudian terus berkembang, jadi kecil, ya antenanya hilang, kemudian membesar lagi, keyboardnya hilang. Ya mungkin Anda melihat ada daftar handphone Anda di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gunakan ini untuk kita mendekatkan yang jauh, ya, tetapi jangan menjauhkan yang sudah dekat, ya. Mari bersama-sama kita gunakan teknologi seperti ibadah kita saat ini. Dan juga termasuk di dalam penggembalaan kita, di dalam connect group kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau kita terus dipicu untuk kita belajar teknologi yang baru. Dulu kita gak terbiasa kan menggunakan aplikasi online. Dulu kita taunya cuma telepon, ya, SMS. Kemudian berkembang, handphone ada internetnya. Yang lain pakai, mau gak mau kita juga pakai. Gitu ya. Kemudian ada sosial medianya. Yang lain pakai, kita juga pakai buat akun yang baru. Gitu kan. Ternyata yang lain bisa video call. Kita juga mulai kepingin, bisa video call ya sekarang. Oke, kita pakai. Kemudian ada aplikasi online lain yang terus ditambahkan dan ditambahkan. Dan di dalam situasi seperti ini, kita juga mau tidak mau kita menggunakan teknologi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikannya juga akan Anda rasakan. Bukan saja di dalam penggembalaan seperti ini. Bukan di dalam ibadah online seperti ini saja. Termasuk juga, lihat beberapa waktu ke depan. Di dalam pekerjaan Anda akan sangat terbantu dengan teknologi ini. Anda akan benar-benar terbantu dengan kita akan gunakan teknologi untuk kita bisa memaksimalkan pekerjaan kita, tugas kita. Dan bagi Anda yang sudah berusia, jangan Anda merasa, waduh itu kan tuh anak muda dan sebagainya. Saya percaya sekalipun Anda juga sudah berusia semakin senior, Tuhan juga izinkan kita hidup di zaman teknologi yang serba modern seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga bisa memakai teknologi di tangan Anda untuk Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk juga ketika kita harus menyaksikan tayangan ibadah secara online seperti ini. Saya percaya kita bisa membagikan berita kebenaran firman Tuhan. Jangan Anda saja yang beribadah di rumah Anda sambil menyaksikan atau mengikuti ibadah seperti ini. Bagikan juga link dari www.mstv.tv ini kepada rekan-rekan Anda yang lain. Anda segera buka media sosial Anda mungkin atau media chatting Anda secara online. Bagikan link ini dan sebarkan kabar baik kepada setiap mereka. Dan percayalah bahwa apa sih kebaikan Tuhan di balik segala peristiwa ini? Yang terakhir adalah, sadarkah Anda bahwa Tuhan sedang memurnikan umatnya? Yes. Yes. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan. Rupanya kami menyadari sekarang lewat peristiwa seperti ini. Kebaikan-Mu juga Tuhan tunjukkan, inilah proses pemurnian yang sedang kami alami. Tidak semua orang mungkin bisa melewati peristiwa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di suatu masa yang tidak pernah terjadi di hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Dekade-dekade sebelumnya gak pernah terjadi. Buat saya secara pribadi pun ini baru pertama kalinya. Termasuk juga dengan Anda. Sadarkah Anda, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan juga sedang memurnikan umatnya, saya dan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang sudah menjadi doa dari gembala sidang kita. The year of purified for growth. Kita dimurnikan dalam situasi seperti ini supaya kelihatan benar-benar siapa yang serius beribadah. Siapa yang benar-benar serius mencari wajah Tuhan di dalam situasi seperti ini. Siapa yang benar-benar serius berdoa. Siapa yang benar-benar serius menjangkau, mengajak jiwa-jiwa, memuridkan di tengah-tengah situasi sulit berkumpul seperti ini. Siapa yang benar-benar serius ngajakin teman-temannya, yuk kita pakai teknologi, kita pakai handphone kita pakai media secara online, kita tetap ngumpul. Sekalipun gak bisa ngumpul, kita tetap mau beribadah. Kita tetap mau melakukan pertemuan connect group kita secara teknologi online. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah bahwa
Tuhan dapat memakai siapa saja, sekali lagi, dan memakai situasi atau kondisi apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun seperti hari-hari belakangan ini, sekali lagi, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Anda, bagi kita semua umatnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu ya Tuhan terlebih besar dari segala sakit penyakit yang sedang kami alami. Kuasa-Mu terlebih besar dibandingkan penderitaan yang kami alami. Kami punya Tuhan yang terlebih besar dari apapun juga. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terlebih besar. Naikkan dengan iman. Ya Tuhan, Kau terlebih besar. Lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, Engkau turut bekerja di dalam hidup kami. Kau bekerja, oh ya Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh Yesus, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan segenap hati, dimanapun Anda berada, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sembah Dia, puji Dia, kuasanya terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan dengan segenap hatimu. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Lebih besar, perkatakan itu dengan segenap hati. Katakan itu bagi masalahmu. Lebih besar. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan Anda sekalian,
dimanapun Anda berada, ketika bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini. Dan saya percaya ketika Anda dengan serius sungguh-sungguh membuka hatimu, Tuhan Yesus sedang menjamah kehidupanmu. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, mari terbuka untuk panggilan Kristus di dalam hatimu. Apabila engkau merasa inilah saatnya Tuhan hendak menjamah dan memulihkan kehidupanmu. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan barusan, engkau sudah mulai merasakan dan menyadari, oh ternyata di tengah-tengah situasi yang saya alami saat ini, yang juga sedang dialami oleh kita semua sebangsa setanah air, baik di kota Surabaya dan sekitarnya, di Jawa Timur dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Anda semua yang dikasihinya. Mari bersama-sama satukan hati di dalam doa. Dan saya juga ingin mendoakan Anda semua. Sekalipun kita dibatasi secara jarak dan waktu, tapi sekali lagi ingat, kuasa Roh Kudus bekerja tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada, siapa yang butuh didoakan, cukup Anda mengangkat tangan Anda di tempat di mana Anda berada. Arahkan kepada layar monitor Anda. Dan bersama-sama kita satukan hati. Rasakan jaman Roh Kudus saat ini di dalam kehidupanmu. Yes, di dalam nama Yesus. Seperti hadirat Tuhan yang juga saya alami di tempat ini. Biarlah itu mengalir di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah dimanapun mereka berada saat ini. Just at home. Mereka beribadah di gereja, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Angkat ya Tuhan beban kami. Angkat ketakutan kami. Angkat penderitaan kami ya Tuhan dan hiburkan kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini rasakan aliran Roh Kudus bekerja. Mengalir atas seluruh hidupmu. Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit. Letakkan tanganmu di bagian di mana engkau sakit saat ini. Letakkan itu. Ya, saat ini letakkan. Dan dengan iman, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, jamah setiap saudaraku yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Dan sedang menumpangkan tangannya di bagian tubuh mereka. Jamah dan sembuhkanlah. Di dalam nama Yesus, terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah. Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah menjadi sembuh. Engkau yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan saat ini. Mungkin kau memiliki masalah pada saluran pernafasanmu, paru-paru. Engkau juga mengalami tidak enak sekujur tubuhmu, mengalami demam, sakit kepala dan sebagainya. Jangan terburu-buru khawatir dan mengalami takut atau panik. Jangan-jangan saya terjangkit dengan virus corona dan sebagainya. Oh, di dalam nama Yesus saat ini, aku berdoa dan menghadik virus corona tidak akan pernah menjamah tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakit penyakit apapun saat ini yang sedang menggerogoti kesehatanmu, aku tolak, aku patahkan, aku usir keluar kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in Jesus name. Sembuhlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tangkap dengan iman. Terimalah kesembuhanmu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa secara khusus bagi Anda, para orang tua yang sudah berusia semakin senior. Percayalah bahwa Tuhan memberikan daya tahan tubuh secara khusus buat setiap Anda. Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu di dalam usia yang sudah lebih senior, opa dan oma sekalian. Setiap mereka ya Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ataupun mereka juga sedang waspada, tidak kemana-mana untuk beberapa waktu tidak bepergian, karena harus dijagai agar juga tidak mengalami suatu dampak dari penyebaran virus yang tidak kelihatan. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus ada perlindungan khusus, perlindungan oleh kuasa darah Yesus di dalam kehidupan Anda semua. Tuhan menyehatkan tubuh Anda. Tuhan sedang memelihara setiap kehidupanmu di dalam nama
Tuhan Yesus, sempurnalah kondisi tubuhmu, kesehatanmu dijagai oleh Tuhan secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tetap bisa meluangkan waktu bersama dengan keluargamu, bersama dengan anak, cucu, atau menantumu. Diberkatilah engkau di dalam usiamu, di dalam masa tua Anda, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda. Setiap Anda yang juga saat ini sedang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, jamah setiap mereka, anak-anakmu di dalam usia yang lebih senior, kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit tertentu, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan, berikan kekuatan yang baru, daya tahan dan kekebalan tubuh untuk mereka bisa fit, badannya segar, dan juga bisa menikmati kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus, siapa dari antara Anda yang juga perlu didoakan, yang punya usaha, punya pekerjaan, dan Anda sedang mengalami kesulitan secara finansial, keuangan Anda sedang bermasalah hari-hari terakhir ini, oleh karena terdampak, oleh karena adanya pembatasan di dalam sebuah transaksi, oleh karena penyebaran virus corona ini, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anakmu ini, pulihkan kondisi keuangan mereka, pulihkan kondisi ekonomi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap usaha yang sedang terdampak saat ini, perekonomian sedang terdampak, Tuhan sanggup pulihkan. Dan Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kreativitas yang baru, terjadi terobosan untuk usahamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan kondisi keuanganmu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, yang terlebih besar, yang akan melawat, menjamah setiap kehidupan kami. Sekali lagi sama-sama serukan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Amin. Tuhan, Engkau terlebih besar. Lebih